Salam selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan GBT Kristus Allah Pemuka yang diberkati Tuhan. Salam berjumpa lagi dalam ibadah keluarga kita pagi hari ini. Mari kita akan melihat firman Tuhan sebagai renungan kita dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak, yang membawa kami dalam perjumpaan kembali dalam ibadah keluarga, dan kami boleh bersekutu dengan firman Tuhan pagi hari ini. Berkati setiap kata firman menjadi kekuatan dalam hidup kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini dengan satu tema, yaitu pentingnya ibadah. Ya, pentingnya ibadah. Saudaraku, ibadah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah perbuatan yang menyatakan bukti dan kasih kita kepada Tuhan, kepada Allah. Ibadah adalah perbuatan yang menyatakan bakti atau ketaatan kita kepada Tuhan. Artinya kalau kita sedang beribadah, artinya kita sedang menyatakan ketaatan kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, sebagai wujud bagaimana kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Nah saudaraku, ibadah itu harus didasari dan keluar dari hati kita. Tuhan menegur bangsa Israel melalui Nabi Yesaya dalam Yesaya 29 ayat 13. Di sana dikatakan demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dilafalkan. Saudaraku, ketika kita beribadah kepada Tuhan, seharusnya itu bukan satu rutinitas yang kita kerjakan, jadwal yang kita lakukan, bahkan organisasi yang menekan kita melakukan hal itu. Tetapi ibadah itu harus keluar dari hati kita sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, dan bukan hanya di bibir kita saja. Ayat ini mengatakan, Tuhan berfirman kepada Yesaya melalui Nabi Yesaya, bangsa itu memuliakan aku dengan bibirnya, dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Saudaraku, yang dilihat Tuhan adalah bukan keberadaan kita di tempat ibadah, tetapi yang dilihat Tuhan adalah bagaimana hati kita untuk kita terus dapat mempermuliakan Tuhan. Ya, itu sebabnya saudaraku, tidak mengapa ketika kita belum bisa beribadah diri bersama-sama dalam ibadah raya. Tetapi di dalam keluarga-keluarga kita pagi hari kita beribadah, karena yang dilihat Tuhan bukan kehadiran kita di tempat ibadah, tapi bagaimana hati kita untuk kami dapat memberikan yang terbaik sebagai bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Saudaraku, mengapa harus beribadah? Dalam ayat ini kita baca dalam ayat mas kita katakan di sana, mengapa kita harus beribadah? Karena ibadah itu mengandung janji. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Saudaraku, ketika kita beribadah, sesungguhnya Tuhan sedang memberikan janjinya kepada kita. Ketika kita beribadah, kita sedang diimpartasi janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun hari ini mungkin kita belum memiliki jalan keluar, solusi dari masalah pergumulan kita, bahkan mungkin kesembuhan dari sakit penyakit kita, tetapi ketika kita beribadah kepada Tuhan, disitulah Tuhan memberikan janjinya kepada kita. Tuhan akan memberikan solusi-solusi kepada kita melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicara melalui firman-Nya yang akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya katakan penting dalam hidup kita untuk kita beribadah, berguna dalam segala hal, mengandung janji baik untuk hari ini, hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Nah, saudaraku, mari pagi hari kita akan melihat apa janji Tuhan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Kalau ibadah itu mengandung janji, apa janji Tuhan dalam ibadah kita? Nah, saudaraku, yang pertama, mari kita lihat dalam Keluaran 23 ayat 25, Keluaran 23 ayat 25, demikian firman Tuhan.
tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudaraku, yang pertama, ketika kita beribadah kepada Tuhan, saudara beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan kebutuhan kita. Tuhan sediakan kebutuhan kita. Ayat mengatakan, maka kamu harus beribadah kepada Tuhan. Kamu harus beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan roti makananmu dan air minumanmu. Ini bicara tentang apa, saudaraku? Ini berbicara tentang kebutuhan kita sehari-hari. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, jangan takut bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan. Dia Tuhan yang sanggup menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukan hanya itu saja, bahkan Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memberkati kesehatan kekuatan kita. Haleluya. Saudaraku, ini sangat penting kita renungkan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan katakan, kamu harus beribadah karena Tuhan akan memberkati engkau. Nah, saudaraku, ini Tuhan, kalau kita baca dalam kisah perjalanan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus memberi makan baik 4.000 orang maupun 5.000 orang, saudaraku, di sana apa yang di dasar Tuhan melakukannya itu, kalau saudara baca dalam ayatnya itu, maka di situ dasarnya adalah karena Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengikut Tuhan. Mereka sudah sepanjang hari mengikut Tuhan, dan ketika sore hari maka Tuhan berbicara kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Saudaraku, ini berbicara tentang apa, saudaraku? Tuhan Yesus itu peduli tentang kebutuhan kita. Tuhan Yesus peduli tentang kebutuhan orang banyak. Siapa? Mereka yang ikut Tuhan. Sepanjang hari mereka sudah beribadah kepada Tuhan, ikut Tuhan dalam perjalanan. Dan Tuhan katakan, jangan biarkan mereka pulang, nanti mereka pingsan di jalan. Tapi kamu harus memberi mereka makan. Saudaraku, Tuhan perhatikan kebutuhan-kebutuhan kita. Haleluya. Itu sebabnya dalam Injil Matius pasal yang ke-6, kalau saudara kita baca Injil Matius pasal 6, ayat 1 sampai ayat 34, itu ada satu pokok bahasan tentang kekhawatiran. Ya, kekhawatiran. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Di situ dikatakan begini, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, jangan khawatir apa yang kamu minum, jangan khawatir apa yang akan kamu pakai. Saudaraku, ini yang menjadi kebutuhan-kebutuhan pokok kita sehari-hari. Di masa-masa yang sulit ini, saudaraku, tentu kita punya banyak kebutuhan untuk makan kita, untuk minum kita, untuk pakaian kita. Tapi ayat yang katakan, burung pipit saja dipelihara oleh Tuhan, bunga bakung dihiasi oleh Tuhan sedemikian. Apalagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi kita orang yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan pasti sediakan itu bagi kita. Amin. Nah, sebabnya saudaraku, dalam ayat yang ke-33, Tuhan mengatakan begini, carilah dahulu kerajaan Allah. Bahkan ayat yang ke-32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau memerlukannya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu pakaian. Ayat mengatakan, Bapamu yang di surga tahu. Tapi jangan fokus kepada itu. Firman Tuhan katakan dari 33, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kerajaan Allah itu bicara tentang apa, saudara? Dalam Roma pasal 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Ya. Sekali lagi, saudaraku, kalau hal makan dan minum bagi Tuhan untuk berkati kita itu adalah perkara yang paling mudah. Ya, tetapi apa yang menjadi fokus kita, Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu cari dahulu tentang kebenaran, tentang damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Saudaraku, cari kebenaran. Bagaimana kita cari kebenaran dalam ibadah kita? Kita menemukan kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Amin, saudara. Ketika kita menemukan Tuhan, maka di saat kita menemukan kebenaran. Kita menemukan Tuhan, artinya kita sedang menemukan sumber dari segala berkat itu. Itu sampai, saudaraku, mari kita setia ibadah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, apa berkat dari ibadah? Kalau kita baca dalam Maliaki pasal 3 ayat 18, Maliaki 3 ayat 18, di sana dikatakan demikian, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah
dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudaraku, berkat yang kedua adalah ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengadakan perbedaan. Kita akan menjadi orang yang dibedakan oleh Tuhan. Saudaraku, orang fasik mengatakan, kalau saudara baca dalam ayat sebelumnya, percuma beribadah kepada Tuhan, tidak ada gunanya beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, tetapi Tuhan mengatakan dalam ayat itu, engkau akan menjadi milik kesayanganku. Maliaki pasal 3 ayat 17, engkau sendiri akan menjadi milik kesayanganku. Dan ayat 18 dikatakan, kamu akan melihat perbedaan antara orang yang tidak beribadah dan orang yang beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, ketika sudah beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan menjadikan kita ini milik kesayangan Tuhan. Maka kita di situ akan melihat bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita dibedakan dari orang-orang di luar sana. Ya, Tuhan menyediakan kita, menjauhkan kita dari segala sakit penyakit. Tuhan bahkan akan menggerakkan perbedaan dalam hidup kita. Kita dibedakan oleh Tuhan. Saudaraku, dalam kondisi apapun, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, solusi-solusi senantiasa Tuhan berikan dalam hidup kita. Misalnya saudaraku yang Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan. Saya selalu berdoa dan kerinduan saya adalah Tuhan selalu menggerakkan setiap saudara dalam hari-hari ini untuk kita terus beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita belum bisa beribadah dalam ibadah raya bersama-sama, mari kita berkumpul dalam keluarga-keluarga kita. Kita bangun ibadah kita di dalam keluarga. Dan di situ saya sangat yakin Tuhan akan menyediakan berkat-berkat buat saudara. Janji Tuhan akan dinyatakan. Tuhan akan sediakan kebutuhanmu. Dan Tuhan akan mengadakan perbedaan di antara kita semua. Saudara akan menjadi orang yang dibedakan oleh Tuhan. Di sana sini boleh menjadi sulit mencari pekerjaan, sulit mencari kebutuhan, sulit untuk memenuhi ekonomi. Tapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, bagi engkau yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan sediakan itu semua bagi kita. Jaminan Tuhan ketika beribadah, engkau sedang mengandung janji Tuhan. Dan itu akan dinyatakannya kepada kita ketika terus setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku, biarlah firman ini akan memberkati kita semua. Mari terus setia kepada Tuhan. Jangan lalaikan ibadah-ibadah kita. Jangan lalaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Tapi mari kita dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya kami terus akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Karena kami setia beribadah kepada Tuhan. Janji-Mu akan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya dan kami percaya terus bahwa Tuhan Engkau tidak lalai menepati janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu iya dan amin bagi kami. Bahwa kami terus setia kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah kami. Supaya kami terus diberkati dalam kebutuhan-kebutuhan kami. Bahkan kami menjadi orang yang dibedakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sedang beribadah keluarga-keluarga mereka pagi hari ini. Tuhan Yesus Engkau yang memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat ini kami menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka, dalam pengiriman pelayanan mereka, berkati dalam sekolah anak-anak mereka, supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Segala pujian, hormat, syukur dan doa berkat kami naikkan hanya kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua berkati katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita. Salam.